Selamat malam Dijinian. Kembali kita bersama di program KTKJ. Kamu tanya, kita jawab. Untuk hari ini topik yang akan dibicarakan adalah mengenai strategic agility. Saya undang dulu para teman-teman yang masuk. Om Riki. Nah, itu strategic agility adalah kemampuan bagi organisasi untuk melihat perubahan di dalam bisnis maupun secara eksternal di lingkungan bisnis di mana mereka beroperasi. Selamat malam, Om Riki. Selamat malam, suara saya kedengeran? Kedengaran. Saya undang Om Riki. Selamat malam semua. Selamat malam Om Luki. Selamat malam teman-teman yang baru join. Ada Momongan Yosua, TPG Andrew L. Tobing, Bruce Lee. Selamat malam semua. Jadi hari ini, Om Luki kemana Om? Hah? Menghilang tadi. Lag. Oh, ngelek. Oh, siap. Yes. Topik malam ini menurut saya seru juga nih ya untuk ngomongin tentang strategic agility. Ya, mungkin sekarang kita mulai dari Om Luki lagi nih, kita mulai nih. Strategic agility itu seperti apa sih Om? Tapi yang arahin kita arahin ke bisnis ya. Mungkin kita bicaranya santai aja, gitu kan, supaya teman-teman juga bisa mengikuti, gitu ya. Jadi agility itu mungkin kalau saya mencoba melihatnya dari sisi seresponsif apa kita terhadap situasi, ya kan? Seresponsif apa gitu. Agile. 2 minggu yang lalu kita membahas resiliency. Nah, itu ada hubungannya dengan agile, ya. Jadi mungkin not necessarily hanya bisnis, tapi kita sendiri, apakah kita cukup agile dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Terutama ketika pandemi ini kan kita jadi mulai seperti disadarkan gitu ya. Kita sudah tidak bisa lagi agile itu hanya kita anggap sebagai sebuah kata-kata yang menjadi buzzword istilahnya gitu ya, kata-kata yang banyak tapi gimana kita sendiri bersikap agile ya dengan situasi itu. Ya contohnya waktu saya pertama kali kena pandemi itu saya langsung kepikir ya, wah dengan situasi pandemi gini gimana saya tetap bisa bekerja, berkarya maksudnya. Setelah saya mencoba dari saya sendiri, terus siapa kira-kira yang selama ini berinteraksi dengan saya? Gimana supaya mereka juga bisa agile, juga bisa tetap lanjut kita berkarya gitu kan. Nah sampai akhirnya ya mulailah kita menulari bagian dari ekosistem bisnis kita. Ya mungkin klien kita, ya kan, mungkin kolega-kolega kita yang lain. Nah itu yang waktu itu saya anggap sebagai sebuah sikap agile gitu ya, agile. Wah ini gimana nih, kita nggak bisa kelamaan. Mungkin pertama kali waktu seminggu, 2 minggu PSBB, inget banget tuh saya 2 minggu kan, begitu 2 minggu PSBB masih tenang-tenang. Begitu 4 minggu, wah 4 minggu ini sudah mulailah berjalan. Ya, saya inget banget waktu saya kontak beberapa klien, saya Pak kita online aja Pak diskusinya. Mereka masih enggan gitu, tunggu aja Pak Luki, nanti kita paling minggu depan lah kita lanjutkan terus. Baru ketika sudah mulai masuk bulan puasa baru mulai ada kekhawatiran ya kan, wah iya Pak nanti kita bisa-bisa kerjaan kita nggak jalan ini. Ini sudah, nah baru kepikir gitu ya. Nah kita sekarang dengan situasi ini mudah-mudahan kita semua jadi lebih bijak gitu ya, lebih belajar supaya menjadi lebih agile. Nah, nanti baru kita bahas nih strateginya. Monggo, silakan. Sorry Om, tadi sebelum ke Om Riki saya penasaran nih. Tadi kan ngomongin tentang digital resiliency lagi nih, Om.
ya kan? Ya, resiliensi sebetulnya, bukan tidak harus digital ya, Oke. resiliensi kita sendiri. Oke, berarti apakah ini memang ada hubungannya atau tidak dengan resiliensi yang kita pernah bahas gitu loh? Apakah ini memang suatu Ya, strategi waktu 2 minggu. tambahan atau memang ini something new gitu? Ya, nah kalau secara umum resiliensi sendiri kan artinya kecepatan kita kembali pulih gitu kan. Ya, Ya kan. Nah, menjadi digital resiliency karena apa? Ternyata kepulihan kita itu banyak dengan menggunakan teknologi digital. Nah, kayak kita ini sekarang ini kan kita melakukan, di satu sisi kita melakukan resiliensi kan. Kita melakukan resiliensi, Ya. kita melakukan sekaligus kita agile. Jadi kita, walaupun saya di Jogja, mungkin Om Frank ada di mana, Ya. Om Riki ada di mana, mungkin nanti ada teman lagi yang bergabung. Itu kita sudah melakukan agility, kita sudah melakukan resiliensi, kita tetap bisa berkomunikasi. Nah, di saat yang sama kita menggunakan teknologi digital. Nah, jadinya resiliensi yang disupport oleh teknologi digital. Nah, jadi kita menggunakan itu berhubungan akhirnya digital resiliensi. oke. Kira-kira begitu. Siap. Mungkin ada tambahan dari Om Riki nih. Iya, kalau Silakan. kedengeran suara saya? Kedengeran? Ya. Lanjut. Oke. Jadi Lanjut. bukan menanggapi selanjutnya, ini mau membahas agile atau agility ini udah kita sebut-sebut sebelum pandemi loh sebetulnya. Jadi ada satu era namanya era digital kan. Nah, era digital buat teman-teman kita ingat lagi bahwa zamannya mulai googling, zamannya mulai Android, zamannya mulai koneksinya makin cepat, itu udah era digital yang harus udah agile ya Om Luki. Jadi udah agility udah terlihat tuh, harus kecepatan. Udah terlihat. Ya perusahaan. Udah terlihat. Terus ditambah lagi dengan pandemi. Ya, jadi semakin-makin tuh. Iya. Nah, menurut saya pribadi, jadi agile-nya atau agility di sebuah perusahaan atau inisiatif apapun, bisnis atau mau berkarya itu jadi 2 kali lipat itu kecepatan untuk agile-nya ya. Kan kalau agile kan istilahnya kan kayak kelincahannya itu jadi udah mesti double tuh ya. Ya gitulah kira-kira. Iya. Udah lebih dari double Makin mungkin. ya, lebih dari double mungkin. Jadi makin. Iya. Gitu Om Frank, Lebih gitu untuk disadari, pembukaan. gitu ya. Nah, istilah-istilah itu yang Lebih harus kita sadari, betul. Ya kesadaran itu yang perlu dalam ngobrol-ngobrol kita ini di Ginian selalu kan untuk menyadarkan kita semua ya transformasi digitalnya ya. Itu sih sebetulnya betul. Transformasi digital. Mau pribadi, mau berkarya, mau berbisnis, saya rasa ya seperti itu. Oke. Iya. Nah, apakah memang ada jadi gini, bagaimana caranya supaya kita bisa menyusun suatu strategic agility kalau gitu? Bagaimana perusahaan itu melakukan strategic agility untuk ya ini bertahan kan? Kita di masa pandemi ini mau nggak mau kan kita harus agile juga kan, harus terus menerus berubah secepat mungkin supaya kita nggak ketelan nih, gitu. Ya. Gimana kira-kira apa proses pertama deh yang paling penting harus disiapin tuh apa? Ya. Nah, memang begini, kalau dari mungkin dari pengalaman saya juga ya. Dari pengalaman saya juga beberapa kali ngobrol sama bos-bos di perusahaan gitu ya, para leaders lah, business leaders, pimpinan gitu ya. Nah, satu hal ketika kita berbicara ngobrol strategic agility, coba kita ngomong strategiknya dulu deh, gitu kan. Seberapa sering sih sebetulnya kita berpikir dan membahas hal-hal yang strategik? Ya, karena kebanyakan perusahaan itu tenggelam dalam kesehariannya, tenggelam dalam operasionalnya, atau istilahnya itu kan whirlwind ya kan, whirlwind. Jadi whirlwind terus gitu. Nggak ada waktu untuk membicarakan atau mungkin hal-hal yang strategik tersebut sudah terpikirkan, sudah ya. Kemudian ketika harus dibicarakan itu sometimes juga waktunya juga mungkin tidak
tidak mendapatkan porsi yang memadai ya, sehingga udahlah kita ngomong operasional aja nggak usah yang strategik ya, sampai akhirnya dengan adanya situasi-situasi sekarang ini ternyata yang tadinya kita tunda-tunda ngomongnya sekarang jadi terjadi loh, ada di depan kita nih. Nah ya, jadi artinya kita harus lebih sering sekarang hal-hal yang sifatnya strategik itu harus lebih sering kita bahas ya kan, dengan nah itu salah satunya yang saya lihat ketika kita berbicara strategic agility. Yang strategik ini harus kita prioritaskan untuk kita komunikasikan. Sama siapa? Di layers, kalau bisa ya diusahakan segala layer. Gitu kan. Jadi ketika kita bagian dari perusahaan, kita tahu nih, ngapain ya kita kok harus melakukan ini? Kenapa ya kita kok harus seperti ini? Itu karena bagian dari strategi perusahaan. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya dulu kan seringkali kan tiba-tiba, wah kok sekarang melakukan ini Pak? Iya nih disuruh sama pimpinan semua kayak gitu. Nah, terus ditanya, kenapa kok harus kayak gitu? Nggak paham, ya kan? Nah, kenapa? Karena kurang komunikasi. Nah, jadi hal-hal yang strategik itu sekarang harus lebih sering dikomunikasikan, dibahas, nggak perlu seolah-olah itu hanya untuk pimpinan gitu ya, atau sebaliknya malah pimpinannya sama sesama pimpinannya menghindari untuk membahas yang strategis. Padahal yang strategis ini sangat-sangat penting. Nah itu yang saya lihat juga, saya juga sempat baca di beberapa media-media global itu mereka juga merasakan bahwa kita itu sangat-sangat kurang membicarakan hal-hal yang sifatnya strategi. Nah ketika dengan situasi seperti ini dan kita harus resilience, ya, yang strategi itu harus sering-sering dibicarakan ya dengan dalam segala kesempatan. Gitu, Om. Kalau dari saya poin pertamanya seperti itu. Nanti kita bahas lagi, kita putar lagi. Oke, siap-siap. Kita kayak tadi aja, kita pecah dulu nih. Kita ngomongin strategiknya dulu, baru kita ngomongin agility-nya. Ya. Nah, kalau kita ngomongin secara strategik ya, tadi kan Om Lucky bilang bahwa banyak perusahaan sebenarnya nggak melakukan itu, ya kan? Nah, apakah kurang atau tidak melakukan? Sebenarnya apakah kita balik lagi kan, Om punya pengalaman lah di perusahaan kan ya, banyak teman-teman Om yang akhirnya ngobrol sama Om lah. Apakah mereka mengerti atau enggak sebenarnya tentang strategi ini, atau bagaimana melakukan kondak strateginya sendiri, gitu? Ya. Karena kalau saya sometimes memang sometimes memang kalau ditanya apakah mereka mengerti apa strategik apa ini, itu jawabannya jadi agak beragam gitu ya. Saya sering kali diminta untuk melihat strategic plan report gitu ya. Saya lihat tuh ini menurut saya bukan strategik, ini adalah tactical gitu ya. Karena strategik ya harusnya strategik, bukan yang sifatnya taktis sehari-hari. Karena kalau taktis sehari-hari bukan strategik kan, harusnya begitu. Nah itu jadi kadang-kadang kalau ditanya soal membedakan mana yang strategi, mana yang tidak strategi, itu kadang-kadang juga belum semuanya paham gitu. Nah gitu Om, kalau dari saya ya. Jadi dan kemudian kalau ditanya kenapa sih kok mereka nggak mau membicarakannya, pertama mungkin juga mereka nggak paham apa yang mereka maksud strategi. Dan mereka mungkin kadang-kadang kalau saatnya kita harus buat strategic plan, mereka manggil aja konsultan gitu kan, konsultan, udah konsultannya yang jalan ngerjain gitu kan. Tapi mereka sendiri mungkin nggak benar-benar into it gitu ya, nggak benar-benar nongkrong di situ gitu ya. Nah itu ada juga kasus-kasus yang kayak gitu, walaupun tidak semuanya. Nah kira-kira gambarnya kayak gitu sih Om, kalau dari pengalaman saya ya. Nah oke. Nah kalau dari Om Ricky nih, ini kan Om Ricky punya nih kreatif dan strategik gitu kan. Nah, pengalaman Om bagaimana dengan adanya ya ini ya, kita ngomongin tentang strateginya dulu lah. Perusahaan-perusahaan yang kalau dilihat banyak kan akhirnya bukan melakukan strategi, tetapi lebih masuk ke dalam operasional dan eksekusi gitu. Jadi yang penting jalanin dulu gitu loh. Strateginya entah antara mereka nggak ngerti antara strategi dan taktis ya, kayak tadi Om Lucky bilang, atau memang mungkin mereka bilang nggak penting nih, karena banyak yang mikir ini udah ntar aja strategi, yang penting jalan, ada omset, ada pendapatan, terus berjalan gitu. Tapi dia nggak ngelihat future gitu loh. Ya.
Ya, ya. Ya kalau dari saya sih sebetulnya karena juga ini teman-teman yang mendengarkan tuh mungkin startup atau teman-teman muda ya yang baru menjalankan usaha. Tadi contohnya Om Luki, bener saya juga punya klien-klien perusahaan yang menyerahkan ke konsultan strategik planning dan pembuatannya. Menurut saya ya kalau bisa jangan buat teman-teman yang masih muda ya, belajarlah strategi karena ya tadi Om Luki tadi ngomong kan, nyawa, jiwa, minat usahanya ada di founders. Jadi harus strategik. Makanya harus kreatigik tadi. Jadi mikirnya itu harus strategik. Sekarang mikirnya strategik apa sih? Menurut saya sederhana ya, mikirnya strategik itu punya satu tujuan, bagaimana mencapai tujuan itu dengan waktu yang sependek-pendeknya, dengan biaya serendah-rendahnya, dengan tenaga yang serendah-rendahnya juga. Nah, jadi kalau bisa murah, kenapa harus mahal biaya komunikasi marketingnya gitu? Kalau bisa cepat, kenapa dilambat-lambatin programmingnya gitu? Mungkin yang beberapa waktu yang lalu kan mungkin over program projectnya gitu. Jadi ya itu kan strategik ya. Jadi strategik itu sebenarnya berkaitan selalu dengan target dan waktu menurut saya. Itu strategik. Jadi kita mau akhir Desember omsetnya segini, ya itu strategik untuk mencapainya seperti apa. Ya, kalau bisa, kalau bisa foundersnya atau CEO-nya ya berpikir kalau memang sampai detail di pabrik harus ada PPIC-nya atau segala macamnya, itu cari konsultan yang jago produksi. Kalau yang mau bikin untuk marketing, mau outsourcing atau pitching ke agency marketing communication yang bagus atau digital marketing boleh. Tapi apa ya, pemikiran dasar dan apa ya, perasaan untuk mencapainya itu harus, menurut saya sih harus dari founders ya, harus dari C level ya. Karena kalau enggak nanti enggak tajam gitu strategiknya gitu. Karena strategik itu berkaitan erat dengan keputusan. Nanti larinya kan ke agility, kan kelincahan itu. Keputusan. Jadi kalau strategiknya bagus segala macam tapi enggak cepat diputuskan, tidak cepat dirubah, nanti repot. Saya ada analogi lucu-lucuan aja nih malam hari ini nih ya. Kalau zaman kita dulu tuh ada lomba cepat tepat gitu, ingat gak ya? Iya. Zaman dulu ada, ada kuis cepat tepat gitu ya. Ya SD, mau di TV juga ada tuh ya cepat tepat. Jadi maksudnya kelincahan agility itu di strategik itu harus cepat tepat. Nah, tapi ada tapinya gitu, cepat tepat. Begitu cepat nggak tepat, cepat lagi bikin lagi supaya sedikit tepat. Cepat lagi bikin lagi, sedikit tepat lagi. Jadi cepatnya penting, tepatnya juga penting. Tapi kalau tidak tepat, jadikan itu jadi learning. Nah, saya pakai analogi ya. Kalau misalnya kita dulu main tembak-tembakan gitu, kita dapat 10 peluru gitu ya. Ada sasaran sama teman-teman. Kita tembak sekali kan. Wah, melesetnya segini. Kita udah punya ancer-ancer berarti kan. Berarti harus cepat nih. Tak supaya mendekati ke tengah. Nah, itu agility menurut saya. Nah, kalau kita coba tembak, terus istirahat dulu lah, ngopi-ngopi dulu, ntar nembak lagi. Nah, itu nanti ancer-ancernya sudah tidak punya selah tuh, udah nggak punya feeling tuh. Jadi maksudnya agility itu harus cepat ya, supaya kita berani mutusin, salah, geser lagi mulu, geser lagi. Nah, sampai pada satu titik, pergeseran yang kita mau itu adalah yang kita mau gitu. Ya, kira-kira gitu. Ancer apa ya? Ancang-ancangnya gitu ya. Nah, yang jadi isu di teman-teman isu adalah strateginya itu adalah arahnya seperti apa, mutusinnya gimana. Nah, itu mutusinnya aja lama gitu. Jadi apa ya, selahnya hilang. Kira-kira gitulah. Ya, silakan ditambahin nih, pemikiran saya masih begitu. Ya. Jadi sebuah strategi itu memang sebaiknya dari pimpinan ya yang membimbing mereka ya. Tapi gini, jadi kan mungkin banyak teman-teman yang sekarang ini yang sedang memulai startupnya mereka gitu ya. Mungkin mereka masih bingung. Ya, tadi saya bilang lah, step pertama yang paling penting untuk menyiapkan diri untuk masuk ke dalam strategik dulu deh. Strategic thinking atau strategik untuk benar-benar untuk satu perusahaan, apa sih yang pertama yang harus mereka siapin? Ada nggak? Jadi biar mereka juga paham apa sih yang harus dilakukan. Karena kayak tadi kita ngomong kan, banyak yang masih miss gitu.
Oke. Ya kalau apa ya, kalau saya sendiri, kalau versi saya nih ya, kalau saya menerapkan strategic thinking, karena kalau saya sendiri tuh senang melihat ekosistem gitu. Saya sejak dulu, sejak kecil bahkan ya, itu senang melihat apa yang ada di sekitar gitu. Jadi saya berusaha memasukkan yang ada di sekitar itu ke dalam apa yang sedang saya kejar, yang saya inginkan gitu ya. Jadi saya mikirnya strategic thinking berarti saya berpikir untuk mencapai tujuan saya dengan semaksimal mungkin saya mengutilize apa yang ada di sekitar saya gitu. Jadi saya strategic thinking saya itu sangat sederhana. Jadi saya melihatnya, oh yang ada di sekitar saya itu seperti ini, gimana yang ada di sekitar saya itu bisa mempercepat saya untuk mencapai tujuan saya tadi gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin kalau dibilang kadang-kadang orang kalau saya ajak ngobrol tuh nggak sabar. Karena saya dianggap kelamaan mikirnya. Saya sering kali gitu. Dari dulu saya kalau sama teman-teman saya sejak kecil itu dianggap bahwa wah itu kelamaan mikirnya gitu kan. Tapi ketika benar-benar sudah mulai melaksanakannya, saya tuh jauh banget gitu meninggalkan mereka. Gitu. Mereka baru surprise gitu loh. Kamu kok bisa tiba-tiba sampai di situ ya? Nah gitu. Apa yang itu yang saya kalau saya refleksikan dari diri saya sendiri ya. Jadi mungkin saya bisa sharing sesuatu yang sebenarnya mungkin nggak ada hubungannya dengan perusahaan atau apa ya. Jadi saya itu kan suka hobi petualangan. Tapi waktu kecil saya nggak pernah ikut pecinta alam. Oke. Nggak pernah ikut pecinta alam. Jadi kalau di SMA kan ada pecinta alam, terus di kampus ada pecinta alam naik gunung gitu. Saya nggak pernah ikut. Tapi saya memang suka bertualang, gitu ya. Tapi ketika melihat achievement-nya, pencapaiannya teman-teman saya yang pecinta alam tuh kaget tuh. Kamu sudah sampai di Himalaya ya? Mereka kaget. Tuh, saya sampai bilang gini, saya itu orang pertama, orang Indonesia pertama yang mencapai titik itu. Mereka baru surprise gitu, kok bisa? Ya karena tadi. Jadi saya dengan segala macam saya melihat, oh ini bisa saya pakai untuk mendorong saya untuk sampai di tujuan itu gitu. Jadi segala macam. Nah, mungkin kalau kita kembali tadi seperti yang ditanyakan Om Frank, strategic thinking itu seperti apa adalah mari kita berpikir seturut dengan sejauh mana kita bisa mencari apa yang ingin kita tuju, tapi juga kita tetap melihat sekeliling kita di mana kita bisa melakukan percepatan-percepatan. Di mana kita bisa melakukan lompatan-lompatan, akselerasinya tuh bisa di mana gitu. Nah, itu kalau versi saya. Ini saya dukung nih contohnya bagus sekali nih. Tadi kan saya bilang kan kalau strategik itu ada punya tujuan. Jadi kalau kita strategic thinking itu kan ada tujuannya. Kemudian cara mencapainya, terus akhirnya kalau bisa cepat, bisa lebih murah, lebih enak. Om Luki sudah menunjukkan itu. Punya tujuan untuk naik Himalaya misalnya. Nah, itu nanti dia lewat mana, kemana, mikirnya. Nah, itu strategi yang menurut saya sudah diterapkan ya. Jadi benar itu. Ya strategis gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tadi ada yang menarik nih Om Frank. Tadi ngomong kan gimana sih membedakan itu owner apa perusahaan-perusahaan apa founders yang membedakan antara meeting strategik sama bukan. Nah, ini memang dalam proses ya buat kita juga nih di Ginian untuk menemukan dan memilahkan seperti itu. Kadang-kadang karena meeting strategik tuh jadi kejebak di eksekusi itu. Jadi yang meetingnya kalau menurut saya sih meeting strategik harusnya 1 jam selesai. Tapi kalau ngeributin sampai detail-detail gitu sampai jadi 3 jam itu hati-hati itu karena itu kan ada leader untuk yang ini ngomongin yang ini. Tapi kita di strategik tuh memutuskan aja. Misalnya kita kayaknya kita harus mengganti versi iklan karena terbukti udah 3 bulan nggak naik misalnya contohnya itu kan strategik sehingga harus diganti iklan. Nah tapi jangan di meeting itu kita ganti apa ya ibu-ibu rambut pendek, ibu rambut panjang, ibu berkonde. Wah nanti jadi panjang, wah gitu. Jadi taktis. Nah jadi taktis. Nah mungkin nambahin. Nah jadi itu jadi lama tuh. Nah jadi padahal kita harus bisa menemukan hal-hal strategis ya. Nah, menemukan hal strategis itu dari review. Kalau saya selalu di strategic meeting atau strategic thinking itu harus melalui fakta dan data, melalui pengalaman dan melalui hal-hal
ide-ide kreatif sehingga menjadi masukan gitu. Jadi nggak bisa omong kosong mohon maaf bukan omong kosong, maksudnya tiba-tiba aja begini aja gitu. Itu kan kreativitas boleh, kreatif boleh. Tapi kan ada data gitu. Jadi ada data iklannya tidak naik gitu. Oh berarti kita mesti ganti. Kalau ganti kira-kira apa ya? Oh segmentasinya mungkin ditajemin. Kalau segmentasi tajamnya sekarang lagi ngetren apa ya? Ngetren ini. Jadi sambung menyambung kreativitasnya tuh ada dasarnya sih. Jadi kreatif tuh ya seperti itu mestinya. Ada dasar, ada fakta. Tapi tidak menjebak kepada taktikal tadi yang Om Luki bilang. Kita meeting strategik harusnya ya jangan sampai ke taktikalnya. Singkat aja ya. Tapi memutusin gitu sehingga nah itu juga perlu dilatih. Nanti ada tim yang ngerjain gitu. Ya apakah kita ikut lagi nggak apa-apa. Itu seringkali juga. Ya. Oke. Itu juga saya beberapa kali sering melihat itu jadi jebakan gitu. Jadi tertarik untuk ngebahas detailnya gitu kan. Nah itu kejebak kita loh, kita berkepanjangan tapi kalau dilihat kontennya jadi nggak ada. Betul, gitu. kita sering begitu. Saya sering begitu juga. Nggak boleh terlalu detail. Kalau meetingnya strategis harus ada fasilitator atau coach gitu ya. Nah, bisa pakai fasilitator atau coach untuk mengarahkan itu supaya strategi. Ya. Saya kira gitu. Oke. Nyambung ke sana tuh ini kan measure what matters kan, itu kan, yang diukur yang penting-penting saja. Makanya meeting strategik ya mikirin yang penting-penting saja. Iklan pencapaian marketing tidak tercapai, berarti iklan harus diganti. Jadi yang penting aja, yang matter saja gitu. Sales nggak capai target, apakah tim salesnya harus diganti? Ada 5 orang, 5-5-nya harus diganti? Apa 3 yang diganti? Atau jadi 10 orangnya ya? Silakan kalau punya duitnya langsung jadi 10. Kalau misalnya duitnya cuman bisa itu harus diganti gitu. Jadi kan pikirannya jadi strategis ya. Tapi dengan adanya sebuah fakta bahwa salesnya tidak sampai kan gitu ya. Ya gitu sih. Oke. Menarik. Sorry. Saya mau mencoba lebih dalam lagi. Seberapa detail yang bisa kita lakukan sebenarnya dalam strategik? Detailnya sampai mana? Ada batasannya nggak? Karena kan kalau misalnya terlalu dalam, kita udah masuk ke taktis, lebih dalam lagi udah mulai kayak eksekusi gitu loh. Apakah ada pakemnya gitu? Ya sebenarnya sih nggak ada pakemnya. Yang nggak ada pakemnya itu karena kebiasaan aja, karena kebiasaan kita. Artinya kalau kita misalnya sudah kita pecah, tadinya yang di level atas itu yang kita anggap sebagai detail, mungkin ketika turun ke bawah, yang detail tadi sudah menjadi strategi buat certain layer tadi gitu. Ya. Jadi nggak ada pakemnya. Yang kayak gini-gini nggak bisa kita pakem. Kalau kita sering nanti kita tahu kok, bahwa ini nggak ada teori. Tapi pertanyaan Om Frank menarik sih, sampai mana detailnya. Ya tadi contohnya misalnya sales nggak naik-naik, datanya ada 5 orang sales. Ya kan ada biaya budgetnya segini segitu. Ya tinggal kita putusin kan, kita mesti ganti 5-5-nya atau ganti 3 atau jadi 10. Nah tapi kalau kejebak tuh 10-nya si ini tuh, itu bagus tuh, anak yang tetangga itu si ini namanya pinter ngomong gitu, yang ini si ini begini bisa gue. Jadi orang per orang diomongin kan, jadi nanti itu kan di meeting HRD-nya saja gitu ya. Yang penting di strateginya. Jadi tidak to the point gitu ya. Iya. Gitu. Ya, sebenarnya kalau mau jadi dari 5 mau jadi 10 yang kenanya kan ke finance-nya. Nanya finance-nya. Boleh nggak tuh dari 5 jadi 10 kan gitu. Ada budgetnya nggak gitu ya kan, ya strategisnya lintas ininya gitu. Oh nggak ada, ya kalau nggak ada tetap 5 gitu kan. Berarti 5 yang jago-jago gitu. Jangan 5 yang memble kan gitu ya. Oke. Bentar, ini udah ada pertanyaan dari momongan Yosua. Silakan. Dia bilang malam semua. Manado. Saya melakukan percepatan pembelajaran dengan cara fokus pada apa yang ingin saya cari tahu, bukan yang tidak punya tujuan baru. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana dia supaya fokusnya tepat nih. Bagaimana strateginya supaya percepatan pembelajaran ini bisa mencapai tujuannya dia. Saya kira-kira bisa menangkap ya maunya. Iya, silakan. Iya, jadi mungkin kayak
kayak contoh saya tadi, waktu saya begitu saya menyadari bahwa saya punya antusiasme terhadap petualangan gitu ya. Nah, dan saya sendiri tidak terikat dengan organisasi dan lain sebagainya. Jadi saya langsung mencari cara gimana secepat mungkin saya nyampe di sana gitu kan. Nah, akhirnya apa? Bukan kemudian saya fokus dengan, oh saya caranya ke sana harus naik ini, naik itu, terus tidak. Gitu. Saya tetap akan melihat gitu ya. Jadi misalnya contohnya, kalau saya misalnya punya target, oh besok pagi saya sudah harus nyampe puncak gitu ya. Padahal malam ini saya baru berangkat dari rumah, gitu kan. Ketika saya sampai di terminal bus, saya tahu, wah bus sudah nggak ada, sudah kemalaman. Maka agile mindset saya mengatakan, carilah tumpangan sampai di desa terdekat. Nah, agile mindset, cek saya pindah, cari tumpangan ke desa yang terdekat. Dari situ sudah malam kan, wah nggak bisa naik Pak, gini, saya akan cari cara supaya. Nah sama ketika kita belajar juga gitu, tadi Yosua bilang bahwa saya mau fokus belajar. Nah ketika kita fokus belajar itu sudah bagus, fokus belajar, tapi jangan terikat dengan caranya. Nah sekarang belajar bisa dari mana saja, ya kan? Kalau kita mau fokus, kita punya target, oh saya mau belajar sampai saya benar-benar yakin saya bisa. Misalnya dapat sertifikat. Nah, ya sudah, fokus di situ. Kalau sekarang kita ikut belajar online, kalau tiap malam kita benar-benar belajar, mungkin dalam waktu sehari, 2 hari sudah selesai. Kita dapat sertifikat. Nah, cepat kan? Fokus, cepat. Nah, itu benar. Tapi kalau kita misalnya, oh saya mau belajarnya hanya dari baca buku, Pak. Ya, jadinya nggak strategik. Ya kan? Artinya kayak kalau cuma baca buku mungkin butuh waktu 3 bulan, 4 bulan, apalagi kalau pas lagi baca buku, besoknya ogah, nggak dikerjain. 2 hari lagi baru baca lagi, 2 hari lagi baru baca lagi, ya akhirnya jadinya nggak agile ya kan, lama akhirnya baru dapat pencapaiannya. Gitu gambarannya kira-kira, Yesua. Ya, saya tambahin Om Luki udah bener tuh, udah belajar online banyak ya, sertifikasi segala macam. Tapi yang pertama mungkin dari pertanyaannya Joshua, kalau mau belajar kan berarti mau belajar apa, targetnya kapan bisanya, ya kan? Nah belajarnya itu belajar yang belajar atau ada belajar yang berlatih? Karena belajar yang berlatih kan, contohnya belajar memasak, ya mau nggak mau harus belajar gorengnya gitu ya, atau mau belajar main gitar. Punya target ya, akhir bulan mau nembak cewek, mau nembak cewek dengan lagu tertentu yang dia suka dan kamu main gitarnya sambil nyanyi. Berarti kan kamu belajar main gitar dan bernyanyinya kan? Nah itu maksud saya. Nah itu kan jadi semangat belajar main gitar bisa dari YouTube. Tapi kan harus belajar berlatihnya. Kemudian mesti ngafalin liriknya kan gitu ya. Liriknya bisa googling ya, googling lirik banyak sekarang kan gitu ya. Kalau misalnya itu pakai apa, ada yang chord-chordnya juga ambil googling juga bisa. Tapi kan itu kan berarti informasinya. Nah sekarang pertanyaannya targetnya untuk apa nih belajar gitar nih? Mau nembak cewek gitu kan? Mau nembak karena dia senang lagu itu, karena dia lagi ulang tahun. Gitu misalnya. Ya itu berarti ada latihannya dan segala macam. Kira-kira seperti itu sih menurut saya. Termasuk juga programming. Karena saya tahu nih, Yosua ini basicnya data science, Om Luki ini. Nanti bisa jadi jagoan AI dan machine learning nih buat dari Manado kalau dia terusin ya masa depan itu. Jadi belajarnya mau belajar apa nih gitu, belajar yang sekarang ini ya. Kebutuhannya untuk usahanya kamu butuh Python-nya gitu atau butuh apanya ya silahkan belajar. Dan saya yakin ya buat teman-teman semua nih, nggak cuma Yosua, kita ini akan semangat belajar kalau mau digunakan. Ya saya bisa PowerPoint dulu di bank karena saya harus presentasi gitu kan, jadi ya harus belajar gitu kan dengan PowerPoint kan, jadi gitu. Jadi maksudnya saya harus bikin financial projection dengan Excel gitu, jadi kita harus mau nggak mau harus belajar Excel. Padahal zaman itu kan banyak ya model kayak Excel, ada lagi yang apalah namanya segala macam ya kan, tapi akhirnya kita mesti belajar yang itu macam-macam ya, karena juga gitu kan, apa nih kita mau pakai program apa yang untuk kita perlu bisnis kita butuhkan gitu. Ya, kira-kira itu sih. Karena kalau nggak dibutuhkan nanti pasti lupa, pasti nggak jadi deh, ya kan? Saya mau belajar, cello gitu ya.
wah belajar selo, nembak cewek, selonya nggak punya, alatnya susah, ya nggak jadi dengan gitar gitu ya misalnya ini contohnya, termasuk programming ya apapun, bahasa tuh Om Luki yang tahu tuh, dari dulu bahasa apa tuh, programming kalau nggak dipakai-pakai ya lupa pasti. Lupa Om, Ya, gitu lupa. Oke, saya mau nambahin dikit sih. Bagaimana ya? Jadi kan gini kan, kalau kita konteksnya dalam pembelajaran gitu ya. Apa yang seharusnya strategi yang terbaik untuk belajar? Jadi misalnya gini, apakah kita sudah harus bisa secara strategis memikirkan bahwa yang akan menjadi tren itu apa di kemudian hari gitu, di masa depan? Jadi berpikir secara strategisnya agak jauh nih. Atau memang mengejar yang sekarang ini sedang tren? Ya. Ya kan? Mau dijawab? Ya. Jawab. Ya. Ya kalau saya sederhana, orangnya sederhana. Kalau kita tidak bisa menjadi paranormal, tidak bisa tahu future, yang ada sekarang ya kita pelajari gitu. Tapi kalau kita dengar-dengar, kita baca-baca, kita tahu ke depannya apa, ya kita pelajari gitu. Jadi kebetulan saya karena hanya kita yang tahu. Iya, kita ya kebetulan nonton videonya John Doerr mengenai AI. Ya ada kemungkinan kalau kita mau belajar ya silahkan AI gitu. Tapi kalau kita nggak dengar nggak apa, ya apapun yang kita ada di depan mata kita lakukan. Menurut saya sih itu ya. Poin saya gini buat teman-teman ya, dari pertanyaannya Om Uki. Jadi orang-orang muda jangan jadi ribet untuk harus tahu futures, harus ini. Saya mau belajar harus tahu future dulu baru mau belajar gitu ya. Nanti jadi nggak agile tuh. Malah jadi jadi peneliti nanti Om Frank nanti. Padahal kita kan ngomong konteksnya kan ngomongnya konteksnya kan bisnis ya. Bisa harus cepat nih. Ya, harus cepat. Itu sih kira-kira. Itu Yosua. Oke, kita balik ke strategic agility. Nah, ketika kita di dalam strategic agility ya, bagaimana kalau misalnya kita masuk ke ini nih yang kondisi VUCA, yang volatile, terus polaritas, terus uncertainty, complexity dan ambiguity gitu. Itu bagaimana kita? Iya, keadaannya. Apakah kita juga harus menerapkan suatu strategic agility-nya atau memang harus ada persiapan yang lain, atau mungkin kita ke digital resiliency-nya lagi harus siap, karena kan kita kondisi sekarang ini kita udah tahu nih pandemi ini kan mungkin akan lama, ya kan? Kita apakah harus berpikir secara strategis ya ke depannya lagi, atau memang kita harus memang udah mulai ke digital resiliency nih, bahwa kita udah siap apapun yang terjadi itu ya kita udah prepare. Gimana? Ya memang kalau kita berbicara agility, strategic agility, resiliency itu seperti tadi saya sampaikan, resiliency itu sekarang merupakan manifestasi dari sikap agile. Gitu. Jadi kalau kita agile dan kita harus siap untuk resilience kan gitu kan. Kalau kita resilience-nya makin lama berarti kita tidak cukup agile. Nah, gitu ya. Jadi lagi kalau kita ditanya soal ukurannya agile itu seperti apa sih? Bisa sangat-sangat berbeda satu orang sama lain ya kan. Apalagi kalau kita berbicara company gitu ya. Kalau company yang size-nya besar sekali, saya dulu waktu masih di korporasi, di perusahaan, saya bisa membayangkan perusahaan dengan 50.000 orang karyawan worldwide ada di seluruh dunia. Seperti kapal induk aja. Ketika berbelok ya kan, ketika berbelok itu nggak langsung bisa berbelok, betul-betul pelan sekali, sehingga ketika leadership kita mengatakan bahwa transisi ini membutuhkan waktu 3 tahun, 4 tahun, ya saya bisa menyadari ya. Saya ingat banget waktu Bill Gates stand down dari CEO-nya Microsoft kemudian digantikan, itu dia sekali Bill Gates itu membutuhkan waktu 3-4 tahun untuk suksesornya bisa ngikutin gitu ya. Jadi saya menyadari, jadi kita tidak bisa menerapkan ukuran ini sama gitu. Tapi resiliensi itu harus kita miliki. Terlepas kita itu nanti karena belum berlatih dengan cukup, resiliensinya agak lama, agak panjang gitu ya. Jadi begitu das pingsan, nunggu untuk bangkit laginya butuh waktu 3 hari. Tapi lama-lama mungkin pingsannya cuman
kayak orang tinju aja, begitu dihitung nggak nyampe 10 dia sudah bangkit lagi gitu kan, resilience kan. Nah sekarang, nah ini yang menarik kan situasi sekarang. Dengan situasi yang tadi disampaikan Om Pring itu benar banget. Pandemi ini boleh dibilang tidak akan berakhir. Nah, kalau saya pribadi ya, saya bahkan waktu di awal itu saya sampai ditegur sama teman saya. Gara-gara di grup saya bilang, kalau menurut saya pandemi ini tidak akan berakhir. Wah, saya tuh sejapri sama teman saya. Wah, lu udah kayak Tuhan aja lu. Lu udah kayak Tuhan aja. Dia bilang gitu. Pandemi ini dalam artian apa? Bukan saya mengatakan pandeminya tidak akan berakhir, tapi kita harus sadar, kita harus berubah. Nah, kita harus sadar, kita harus menjadi lebih agile, kita harus siap dengan resiliensi. Kalau ternyata ini, ternyata itu, dan masing-masing bisa, artinya apa? Kita tidak boleh menyerah gitu loh ya. Artinya, wah, saya kehilangan pekerjaan. Karena apa? Kantor saya tutup. Nah, kalau kita sebagai yang agile atau resiliensi, ya kan? Wah, ketika kantor saya tutup, sudah siap-siap. Saya bisanya apa ya? Mungkin saya bisa jadi sopir driver untuk nganter-nganterin makanan, ya udah, itu saya lakukan aja dulu. Yang penting dapur saya sudah ngebul dulu, ya kan? After that baru saya kembali lagi, saya ini seorang IT developer, bukan seorang bagian hunter-hunter gitu kan. Nah, saya akan mengejar lagi seperti itu. Sama sebetulnya dengan korporasi, dengan waktu tidak ada situasi pandemi, mereka gemuk banget kan, karena mereka merasa bahwa saya bisa kok punya segitu banyak gedung cabang. Ketika sekarang mereka kena krisis, cepat apa mereka resilience? Ya itu tadi, potong-potong, ya kan, cabangnya dikurangin, karyawannya mungkin bukan di PHK, tapi right sizing, istilah kerennya gitu, right sizing supaya ramping. Ya kan? Nah, sehingga dia lebih agile, dan itu adalah bagian dari resiliensi gitu ya, bagian dari. Jadi kalau dikatakan apakah kita harus langsung, ya resiliensi, actually agility sama resiliensi itu tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Sebenarnya tidak bisa dipisahkan, karena resiliensi itu perwujudan dari agility itu sendiri. Itu sih kalau menurut saya ya. Berarti apakah dalam strategi agility itu harus ada resiliensinya? Apakah itu menjadi bagian? Yes, harus. Yes. Jadi kita harus mempraktekkan resiliensi. Jadi wujud dari kita agile itu mempraktekkan resiliensi. Mempraktekkan. Artinya kita, kalau ini terjadi kayak gini nanti kita mesti ngapain? Kalau terjadi kayak gini kita mesti ngapain? Gitu. Kayak kembali ke ilmu manajemen risiko kan sebetulnya kan. Yeah. Nah, kembali kepada ilmu manajemen risiko. Amplitudonya sebesar apa, ya kan? Kemungkinannya sebesar apa. Ada yang jarang, tapi begitu terjadi dia langsung drop. Ya kayak sekarang ini, 100 tahun sekali, begitu kena dang seluruh dunia langsung drop ya. Menukik tajam juga. Ya, gitulah gambarannya. Ya itu kembali lagi, itu menurut saya ya. Resiliensi. Oke. Saya tanggapi Om Luki, menambahkan aja, karena topik kita ini agility kan. Jadi menurut saya, tadi kan sudah kita bahas tuh bahwa sebelum pandemi aja orang udah ngomongin agility karena digital era dan segala macam. Ditambah pandemi perlu lagi. Jadi maksudnya kalau pandangan saya sesuai dengan topik agility ini adalah ada sebuah standar baru untuk percepatan pembuatan keputusan gitu. Jadi tadi betul kata Om Luki, kalau korporasinya besar, korporasinya menengah, atau perusahaan-perusahaan baru, startup, mungkin keputusannya bisa lebih cepat ya. Rasanya lebih cepat gitu, karena birokrasi atau jumlah karyawan atau size bisnisnya sangat berbeda. Tapi maksudnya yang saya mau sampaikan, ada sebuah trigger perubahan dengan keadaan digital era dengan pandemik, sehingga teman-teman yang dalam konteks keputusan atau manajemen tingkat atas itu agility-nya tuh akan lebih cepat berkeputusan. Itu yang tadi saya bilang. Ya, jadi kalau yang tadi kapal induk berkeputusannya dulu setahun baru bikin sesuatu, nah sekarang mungkin sebulan sekali dia bisa menentukan, tapi perubahannya tadi Om Luki bilang nggak kerasanya, tapi dia bisa memutuskan cukup banyak untuk berubah, untuk membuat standar-standar keputusan yang lebih lincah, yang lebih cepat. Nah terutama untuk startup,
Startup harus bisa lebih cepat kalau ada masalah atau ada apa atau berubah dan segala macam. Menurut saya sih itu ya. Jadi ada standar baru lah untuk agility ini. Nah, saya mau tambahkan sedikit kalau di strategic agility yang saya baca ada 3 nih untuk bisnis. Yang pertama tadi Om Lucky udah ngomongin yaitu leadership agility-nya. Nah, itu kan pola pikir dan kepemimpinannya yang membuat agility-nya terjadi di sebuah organisasi itu. Kalau pemimpinnya tidak agile, kepemimpinannya leadership agility-nya nggak ada ya begitu aja diem-diem aja ya kan gitu, nggak bisa. Yang kedua itu kreatif agility. Nah, teman-teman lihat deh di mana-mana semua orang ngomongin creativity, creative thinking dan segala macam. Ya kreatif itu satu-satunya jalan keluar orang untuk bisa menemukan hal-hal baru, ya kan? Masih banyak hal-hal baru yang belum ditemukan di dunia ini, ya kan? Ya karena kreatif itu ya. Yang ketiga itu marketing agility. Nah, mungkin orang-orang teknologi atau orang-orang keuangan atau apa bilang kenapa nggak finance agility? Saya setuju marketing agility. Karena bisnis itu kan pencapaian target rupiah bisnis gitu ya, dapetin revenue namanya. Nah, kita coba-coba tuh karena marketingnya ini berubah dengan cepat. Yang tadinya orang datang ke restoran sekarang nggak datang ke restoran. Ya marketingnya berubah. Iya toh? Marketingnya nih, agile-nya harus di marketingnya. Ada yang orang yang baru ngelihat IG sekarang lihatnya udah pindah ke TikTok. IG-nya udah lebih jarang, lebih sering TikTok-nya. Nah itu kan kalian nggak tahu tuh. Nah jadi marketing agility itu saya setuju. Jadi harus berani, harus cepat mencoba memutuskan channel-channel baru, ide-ide baru. Saya ambil contoh misalnya, ini kita bentuknya potret ini kan baru nih. Baru dari mana? Dari TikTok. Kemudian diikutin sama YouTube Short. Kemudian diikuti lagi sama IG Reels, ya kan? Nah ini marketing loh. Kita berarti bikin formatnya format potret loh sekarang. Ya kan? Kira-kira gitu. Masih banyak lagi. Jadi marketing agility ini memang perlu. Karena akan ditemukan terus. Akan ada adjustment dengan segmentasi, usia, channel, dan segala macam. Termasuk database-nya ya. Kemarin minggu lalu kita ngomongin mengenai personalized datanya itu ya untuk masuk ke marketing personalized ads ya. Benar. Ya itu sih dari saya. Kan tadi kalau kita ngebahas berarti kita kayak tadi lah ya. Dengan yang ada di ekosistem kita membangun supaya mencapai tujuan secara secepat mungkin gitu. Ya kan? Nah, apabila ya kan ini kan kita dalam kondisi yang apa ya? Sebenarnya sulit untuk mendapatkan ekosistem yang baik karena semuanya pasti terkena pandemi ini. Apa yang sebaiknya atau bisa dilakukan supaya kita tetap bisa melakukan percepatan? Ya, jadi perusahaan itu tetap bisa maju dengan kayak ginilah kita punya mobil gitu ya, mobilnya ternyata businya rusak nih gitu kan, pincang gitu loh. Dengan dimana bengkelnya nggak ada gitu, belum ada bengkel di jarak terdekat. Apa yang akhirnya bongkar sendiri, kita pikirin gimana cara buat businya gitu, atau memang kita tetap melaju lurus gitu ya, sampai kita menemukan ekosistem yang ada businya gitu, atau ekosistem yang bisa ngebantu perusahaan kita bangun sendiri ya. Berarti kan kita mau nggak mau pelan tuh, ya kan, pelan-pelan, tapi atau kita berjalan pelan-pelan supaya akhirnya ada temen gitu. Ya, menarik. Ya. Ya, kalau analoginya perusahaan itu adalah mobil, ya kan, ketika businya rusak, berarti kan dia sudah nggak bisa nyala tuh. Ya kita dorong. Pincang Om, pincang. Ya kita turun. Pincang dulu. Kita turun, kita dorong. Businya ada 6, satu mati gitu, jadi pincang gitu loh istilahnya. Apa berbet gitu ya. Kalau pincang masih bisa jalan. Nah itu, jalan, setuju saya. Masih bisa jalan. Nah, betul. Tetap jalan, ya kan, sambil kita dicari kan. Iya. Karena apa? Karena mungkin kita nggak bawa busi cadangan dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Nah jadi kalau analoginya adalah mobil itu adalah perusahaannya. Ya, tapi kalau kita melihatnya kepada tujuannya,
ketika mobil itu mogok, ya orangnya keluar. Ya. Orangnya keluar sebanyak mungkin, orangnya menuju tetap ke tujuan itu. Mungkin dengan cara naik becak. Naik becak, betul. Iya, sampai ketika kondisi sudah mulai memungkinkan, mobilnya kita geret, kita dorong. Nggak, Ya, kondisinya kita jadi kita nggak, dorong tunggu. dan lain sebagainya. Jadi gini, kita tinggalkan mobilnya dulu, ya, sampai kita mencapai kondisi yang normal lagi, atau memang sambil jalan kita dorong bersama-sama. Ya, itu keputusan. Ya, jadi dua tadi. Itu dua lagi. Kalau misalnya kita melihat bahwa kita lebih berat kepada mobilnya tetap harus jalan dengan anggapan bahwa wah, mobil ini kalau saya tinggal di sini nggak aman. Nah, gitu kan. Mobil ini saya tinggal di sini nggak aman. Ya sudah, berarti mobilnya tetap harus bergerak sampai mobilnya sama sekali nggak bisa bergerak, berhenti T, gitu. Ya, ketika mobilnya berhenti T, maka tujuannya masih di sana, ya orangnya turun. Orangnya turun akan mencari bantuan supaya mobilnya bisa dibawa. Saya sendiri kalau dalam situasi yang sesungguhnya sudah pernah mengalami hal-hal yang kayak gitu ketika saya masih kerja di hutan di Kalimantan. Waktu saya dulu kerja buat BP kayak gitu. Jadi mobil benar-benar set karena depan itu sudah nggak bisa kita lewati. Jadi mobil itu sudah hanya tinggal kelihatan kacanya aja. Sekitarnya itu sudah lumpur dan air. Mobil kita stuck. Masih jauh kan? Kita pakai apapun, pakai aja dan sebagainya. Ya orangnya keluar ke sana untuk mencari bantuan. Sebelum kita keluar, apa yang ada di mobil yang harus kita selamatkan, dokumen, kemudian apa kita bawa keluar, kemudian orangnya keluar di sana. Nah itu sangat-sangat pengalaman yang mungkin kalau dianalogikan kayak tadi situasi ekosistem, karena ekosistem itu tidak selamanya ramah. Nah, ekosistem itu tidak selamanya ramah. Bahkan ketika ekosistem itu tidak ramah, ya kan, berarti kita diuji sebagai seorang nahkoda ketika kita menghadapi laut yang benar-benar ini, kita diuji, kita bisa nggak mencapai tujuan. Nah, makanya terus kemudian ada analogi North Star segala itu kan, karena itu tadi. Om Frank, kabar baiknya situasi kita bukan mobil yang mati busi kok. Kabar baiknya itu ya buat teman-teman yang dengerin ya. Kabar baiknya keadaan kita ini bukan kayak mobil kita yang lagi mati busi. Karena apa? Karena sebetulnya kita ini bersyukur loh dengan keadaan pandemi pada saat digitalnya sudah mulai berkembang, sudah mulai ada. Coba bayangin kalau hari ini pandemi kita belum ada Android, masih SMS, masih yang hitam putih gitu misalnya. Ya, atau teleponnya masih yang belum lagi ceritanya, teleponnya masih yang PSTN gitu ya, belum ada handphone gitu misalnya ya. Atau ya gitulah kira-kira. Ini kan sebenarnya udah ada, cuman belum terbiasa ya. Nah, saya punya pandangan yang lain nih, Om Frank sama Om Luki. Justru kita dengan keadaan yang berubah ini, sebetulnya sudah tersedia nih jaringan, programming, digital segala macam. Cuman kita harus nge-twist dikit supaya ada sebuah kegiatan baru yang memang belum terbiasa di organisasi ini untuk malah mungkin bisa leverage. Ya kalau kita sering ngobrol di luar ini sama Om Frank, sama Om Luki, saya selalu bilang ada online only business kan gitu ya. Ini kan payment sekarang udah mulai ada, payment Mitrans, QRIS sudah mulai ada, bikin programming aplikasi sudah ada, super app sudah ada contohnya yang namanya Gojek Apps, ada Tokopedia, ada segala macam. Ya tinggal berkreasilah teman-teman gitu, kan gitu ya. Ini masukan supaya menyemangati. Jadi twisting di keadaannya menurut saya ada yang bisa diolah gitu loh, Om Frank sama Om Luki. Jadi kabar baiknya tinggal memang semaksimal mungkin, kembali lagi, semaksimal mungkin kita memang perlu melihat situasi gitu ya, situasi ekosistem tadi yang dibilang Om Frank. Saya bisa ngomong kayak gini apa? Karena beberapa minggu yang lalu saya itu berkunjung ke rumah leluhur. Nah, di Borobudur. Di Borobudur nggak ada. Kita buka network, nggak ada network di sana, nggak ada. Tapi apakah kemudian saya menyerah? Enggak, saya nggak menyerah. Gitu kan. Saya berpikir, metode komunikasi itu banyak kok, nggak harus lewat ini kok. Nah, saya cari iseng-isengnya aja. Caranya gimana sih?
Nah, mau cari tahu dari situ. Ada yang punya galah nggak? Ada yang punya bambu panjang nggak? Gitu kan. Nah, jadi ini sekali lagi untuk kalau kita ngomong agile, jangan memikirkan situasi yang semuanya serba online dan sebagainya, jangan. Gitu ya. Karena kalau seperti itu kita malah jadi tidak agile. Karena kita membayangkan semuanya sudah ada online. Ketika agile itu adalah balik lagi ketika tadi mobil Anda itu mogok, businya ternyata tidak bekerja, apa yang harus kita lakukan? Coba kita dorong mobilnya. Kalau saya biasanya saya naik ke kapnya mobil, saya orientasi. Kita ini ada di mana ya kira-kira? Sejauh mana? Jadi minggu lalu, ya 2 minggu yang lalu, waktu saya ke tempat rumah leluhur itu, jadi saya iseng aja, saya buka. Saya kebetulan bawa 4 operator. Nah, nggak main-main loh, 4 operator. Saya yang warna merah, yang warna kuning, yang warna hijau, semua saya bawa. 4-4-nya saya bawa. Nggak ada yang dapat sinyal. Padahal nggak terlalu jauh dari jalan besar. Nggak terlalu jauh dari jalan besar. Nah, saya berpikir, makanya teman-teman di situ juga bilang, Pak, di sini, wah berarti saya nggak boleh ngomong, wah kan bisa belajar online. Nggak boleh berbicara seperti itu. Karena mereka ternyata nggak ada ke luxury, kemewahan itu tidak ada. Jadi ya sudah, saya coba naik, kebetulan ada pohon mangga di situ kan, pohon mangga cukup tinggi, saya ikat HP saya coba panteng tethering, sengaja ke atas gitu. Dapat sinyal walaupun sedikit-sedikit. Nah, terus saya bilang sama Pak Kepala Dusunnya, Pak Kepala Dusun, coba bilang sama ini, sampaikan di sini ada berapa orang yang belajar dan sebagainya, nanti kita usulkan aja. Kita bikin antena sendiri. Bikin antena sendiri. Internet desa. Nah, internet desa gitu ya. Nah, itu justru yang saya ingin sampaikan, teman-teman dimanapun Anda berada, jangan mengeluh pada keadaan, gitu ya. Keadaan itu justru yang membuat kita jadi lebih agile sebetulnya. Gimana cara kita ngakalinnya, gitu kan? Gimana caranya supaya saya bisa ya dengan segala macam. Makanya di daerah itu banyak sekali dalam tanda kutip provider lokal yang kalau saya sebut namanya lucu-lucu gitu kan. Jadi ada TV internet ada, bisa banyak siaran ada, tapi namanya lucu-lucu. Nah, jadi saya kagum, berarti mereka itu agile. Mereka tidak menyerah dengan keadaan kan, tidak dilewati sama yang besar-besar, mereka bikin sendiri. Jadi ISP lokal gitu ya, ISP lokal internet desa yang Om Luki ya. Lokal. Jadi ada Gudeg.net gitu ada ya, Gudeg.net ada gitu ya. Ada, namanya lucu-lucu pokoknya. Saya sampai ketawa sendiri baca namanya, wah lucu. Tapi itu kreatif. Gitu. Oke. Gitu, jadi benar-benar kita tidak perlu untuk memikirkan secara teknologi digitalnya, berarti ya secara agility-nya itu kita harus bisa bergerak cepat, mengambil keputusan yang cepat tanpa kita memikirkan bahwa ada bantuan dari teknologi, berarti kan? Iya. Gitu. Oke. Betul. Nah, kalau misalnya kayak tadi lah kita bilang bahwa dicoba untuk ya tadi kan Om Luki naik ke pohon mangga, cari signal gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah mereka itu apakah mereka punya pohon mangga yang banyak gitu kan? Setiap spot-spot itu kan beda-beda gitu. Atau mereka akhirnya berpikir secara agile, akhirnya mereka bikin banyak pohon mangga tuh akhirnya supaya mereka taruh tiang-tiangnya pakai pohon mangga gitu. Mereka bikin pakai bambu kayak begitu, pakai wajan kadang-kadang kan. Tapi ini jadi perhatian tuh ya Om Luki, kalau memang tuh di dekat sana ya, teman-teman kayak dari Bakti, dari mana itu yang ke pulau terluar, ini yang deket-deket tempat leluhur aja masih belum harus dikasih informasinya tuh, karena mestinya bisa. Kemarin saya sudah minta sama mereka. Itu kan coverage. Saya sudah minta sama mereka untuk kasih tahu. Yes, untuk coverage gitu. Gitu Om Frank. Jadi, ada pertanyaan lagi mungkin belum? Belum ada, masih sepi nih kayaknya hari ini pada menyimak, lebih banyak menyimaknya. Oke. Nah, jadi memang begitu. Jadi teknologi itu adalah sesuatu yang sifatnya sebagai tools gitu. Tapi sifat agile-nya sendiri itu harus
harus terus kita kembangkan, ya. Sehingga dengan kita punya agile dan strategik, ya seperti tadi saya menganalogikan dari pengalaman saya mau mendaki gunung gitu ya. Apapun yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan akselerator ya, kita tunggangi aja. Kita ikut aja sana kita jangan agile gitu ya. Nah, memang salah satu yang mungkin buat adik-adik teman-teman yang masih muda dalam hal ini gitu ya, yang itu yang membedakan dengan yang sudah senior itu endurance. Nah, itu yang tidak bisa kita pungkiri. Endurance itu ada dua hal ya, endurance secara pemikiran, dan endurance secara fisik gitu ya. Jadi kekuatan kita untuk berpikir, kan kadang-kadang kita sudah capek untuk ya udah tidur aja gitu kan. Nah, tapi mungkin yang muda-muda masih putat gitu kan. Besok pasang. Saya dulu ingat banget waktu saya dulu masih jadi developer gitu ya, programming. Itu kalau belum selesai itu saya nggak bisa tidur. Begitu tidur pun nggak nyenyak. Iya. Tiba-tiba jam 3 pagi itu kebangun coding langsung. Ini kayaknya mestinya kayak gitu. Makanya saya waktu mulai nggak pegang coding lagi, saya nemenin. Nah, saya nemenin adik-adik yang masih coding. Mereka seneng gitu saya temenin gitu ya. Jadi saya mengkatalis mereka aja gitu. Jadi mereka ketika stuck, saya bilang coba deh diperhatikan lagi. Mungkin kita kurang teliti gitu kan. Nah, jadi kita itu yang terutama buat teman-teman yang founder ya, leader, teman-teman yang founder itu kan mestinya juga leader gitu ya. Nah, itu juga harus punya sikap seperti itu. Nah, itu sikap yang leadership tadi. Strategis karena apa? Karena kalau nggak jadi-jadi, nah, misalnya ada masalah ini kok nggak selesai ya, kenapa ya? Nah, kita terus ikutan turun, kita lihat. Jangan, pokoknya saya nggak mau tahu, harus selesai besok. Nah, itu nggak agile kalau kayak gitu sudah kan. Nah, udah itu yang sering kali saya sendiri sampai sekarang masih menikmati gitu kan. Kadang-kadang nemenin, apalagi sekarang sudah ada online ya. Ya udah deh, saya pingin, walaupun saya sudah nggak mengikuti coding sudah berapa puluh tahun yang lalu, nggak pernah coding. Cuman logik itu kan bisa dibaca. Yes, benar. Gitu, logiknya bisa dibaca. Gitu kan. Saya bilang ini kayaknya berat ini di sini. Loh, Bapak kok bisa tahu? Ya saya dulu kan pernah jadi programmer. Gitu. Sorry, tadi saya menarik sekali sih. Om Lucky bilang bahwa kalau dibilang besok harus selesai, itu nggak harus seperti itu. Tapi kan kita lagi ngomong agility nih, harus lebih cepat kan. Itu gimana tuh Om? Iya. Karena cepatnya jadi nggak cepet-cepet amat juga jadinya. Iya, karena ketika kita bilang besok harus sudah selesai, itu berarti kita sudah tidak agile. Karena kalau kita bilang agile, itu tidak akan terjadi. Besok harus selesai itu tidak akan terjadi. Jadi agile itu ahead. Nah, agile itu ahead gitu. Maka itu juga saya pakai strategi kalau saya project management, saya pakai strategi itu. Jadi kalau saya tahu bahwa ini bisa diselesaikan dalam waktu 10 hari misalnya, 10 hari gitu, maka tim akan saya challenge untuk bisa menyelesaikannya dalam waktu 8 hari. 8 hari harus selesai. Nah, tapi saya tidak langsung mengharuskan. Saya sebagai seorang leader, saya tidak akan 8 hari sudah selesai. Saya tanya sama mereka, menurut kalian bisa menyelesaikannya berapa lama? Nah, kalau mereka bilangnya misalnya, ya kira-kira seminggu kelar Pak, berarti pas kan sama perkiraan saya. Jadi saya punya spend time, saya masih punya spend time karena saya promise 10 hari. Gitu. Nah, itu yang saya bilang. Jadi kalau kita bilang bahwa besok harus selesai, nah itu sudah nggak agile. Secara pimpinan ya, bukan dari timnya, tapi secara kita sebagai pimpinan sudah nggak agile. Gitu. Karena pimpinan yang agile tidak akan terjadi waktu yang mepet-mepet kayak gitu. Nah, jadi kita tidak mengkomunikasikan yang strategik tadi. Kita tidak mengkomunikasikan yang strategik bahwa ini harus cepat. Ya, by the way, saya masih suka kadang-kadang dapat project Roro Jonggrang. Jadi mungkin dari teman-teman yang dengar udah standar ya kalau di sini ya. Roro Jonggrang. Saya justru seneng. Saya seneng banget kalau dapat project Roro Jonggrang. Karena saya bilang begini. Iya, saya seneng banget. Saya bilang begini, itu bisa dilakukan kalau yang main adalah Lionel Messi, Neymar Junior, Kylian Mbappe. Nah, artinya apa? Ya nanti saya akan nge-build-nya, man hours-nya akan, saya cuma ngasih kode gitu aja.
Itu bisa dilakukan, bisa. Saya sudah berapa kali melakukan itu, saya bilang begitu. Yang model-model rojonggrang itu saya punya timnya yang bisa melakukan rojonggrang. Tapi itu tadi, cuman saya secara kata kiasan saya bilang itu bisa. Tapi yang main harus Lionel Messi, Neymar Junior, sama Kylian harganya Mbappe. mahal Baru itu. bisa. Ya, mahal. PSG dong. Ya. Gitu. Lanjut. Ini menarik nih, Om Frank. Tadi kan Om Lucky bilang nggak mungkin agile karena sudah dipersiapkan. Itu benar tuh. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau bilang besok harus jadi, itu udah dadakan tuh, udah mepet. Dan Om Lucky udah ada spelling waktu, udah ada waktu. Tapi saya mau tambahkan, itu Om Lucky-nya udah ada waktu. Tapi pada waktu yang udah mulai mepet, ada spelling waktu untuk 2 hari lagi, kelihatannya tidak bisa jadi, ya mau nggak mau Om Lucky akan mutusin, ya udah ini ada 2 orang, saya harus nambahin 2 orang lagi, ya konsekuensinya dengan uang atau dengan biaya yang lebih gitu. Jadi bisa saja. Jadi antisipasinya memang keadaannya ada glitch atau ada apa keadaan bahwa untuk 2 hari lagi nggak bisa nyampe, ya harus nambahin orang gitu. Misalnya. Jadi tapi saya setuju dengan Om Lucky bahwa kalau ngotot bilang besok harus jadi, nah itu kan artinya suatu keadaan yang sangat dipaksa ya. Jadi nah itu beberapa hari sebelumnya harus diputuskan. Ya sebagai leader harus seperti itu sih. Kalau nggak anak-anaknya jadi stres nanti anak-anak timnya. Ya. Siap. Ya, kalau startup saya kira pasti memahami ya. Kalau startup itu kan sekarang sudah terpapar ya dengan agile, dengan metodologi itu kalau teman-teman startup itu sudah terpapar. Makanya sekarang setiap pekerjaan itu sudah kayaknya dipretelin gitu kan. Ada yang UX, ada yang mengerjakan sendiri, front end ada sendiri, back end ada sendiri, gitu kan. Saya kira kalau adik-adik startup itu sudah terpapar. Cuman bagaimana membawa itu bukan hanya di tim IT. Bagaimana membawa itu ke tim business development-nya, bagaimana membawa itu ke dalam product ownership-nya. Nah, itu yang harus terus dikomunikasikan. Karena kalau tidak ya hanya di tim IT aja. Akhirnya Pak, tim IT-nya merasa bahwa, nah seringkali saya diminta perubahan yang mendadak Pak. Dikira kita ini orangnya Superman semua. Ya, betul. Gitu. Jadi kembali ke leadership, agile-nya juga harus di leadership. Ya. Jadi kayak mepet harus besok selesai itu bukan udah nggak strategik lagi juga berarti kan, karena kalau kita udah strategik itu kita juga udah mikir ke depan gitu loh. Itu topik yang sangat menarik sih kalau kita ngomongin tentang software development ya. Kadang-kadang kalau saya masuk ke tim gitu ya, mereka bilang nih berapa lama, nggak tahu, nggak tahu, kayak mereka tuh nggak punya visi ke depan, nggak punya strategi gimana cara bangun ini produk gitu loh. Jadi saya ngelihatnya bahwa kadang-kadang yang atasannya pun nggak ngerti bahwa seberapa kompleks, atau mereka nggak bisa kayak mendetailkan lah bahwa ini kebutuhannya seperti apa. Dan itu sering banget terjadi. Betul. Nah, kalau sering banget. Kalau begitu ya, kan ini kan kita ngomongin kita bergeser ke dari software development, terus kita ngomongin tentang bahwa kita masuk ke dalam rancangnya bisnis. Tadi kan kita bilang bahwa mereka tuh harus ngerti juga bahwa development ya, maupun kalau kita ngomongin kayak agile framework gitu ya, itu kan sebenarnya bisa masuk ke dalam bisnis juga. Nah, ketika kita masuk ke dalam bisnis ya, bagaimana caranya kalau di IT kan ada Scrum Master lah, kalau kita ngomongin Scrum ya. Nah, kalau di bisnis itu jadi siapa? Apakah CEO-nya menjadi Scrum Master-nya, atau malah si CEO-nya jadi product owner gitu? Iya betul. Seru itu, kalau Mas itu seru banget. Iya kan? Jadi kita pindah nih. Asli seru banget. Itu asli seru banget. Kenapa saya bilang pakai begitu? Jadi kira-kira beberapa bulan yang lalu, itu seorang Jeff Sutherland. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu Jeff Sutherland itu siapa? Jeff Sutherland ini adalah yang menciptakan metode Scrum. Oke. Ya, dia turun gunung istilahnya. Dia turun gunung. Dia mengatakan bahwa Scrum yang saya ciptakan itu bukan seperti yang terjadi sekarang, dia bilang begitu. Bahwa Scrum itu bukan untuk orang IT, dia bilang begitu. Bukan untuk tim development.
Scrum itu untuk bisnis. Nah, dia bilang begitu. Jadi kamu tidak bisa mengklaim bahwa kamu adalah berhasil di Scrum ketika bisnismu sendiri nggak jalan. Nah, mulailah dia membuat sebuah approach yang istilahnya Scrum at Scale. Nah, sekarang kan kata-kata skill itu jadi banyak didengung-dengungkan gitu kan. Nah, Scrum at Scale. Jadi dia mengajak bahwa para Scrum Master, ya kalau dulu kan Scrum Master itu rata-rata orang IT, ya kan. Product Owner pun orang IT. Nah, itu kan, ya itu yang pertama kali ketika saya nyemplung dalam artian saya keluar dari Microsoft terus masuk di consulting gitu, saya banyak menemukan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu bahasanya orang IT akhirnya. Nah, pada saat kita berbicara digital transformasi itu sudah nggak bisa lagi. Itu hanya untuk orang IT. Jadi product owner-nya ya betul-betul orang bisnis. Ya kan, Scrum Master-nya juga harus orang bisnis. Gitu. Orang IT itu nanti di layer tim development aja, tim developernya aja. Jadi dalam sebuah Scrum team atau Agile team itu harus lengkap. Itu makanya kemudian ada, kalau teman-teman mungkin teman-teman audiens di sini pernah dengar yang namanya istilahnya design sprint. Nah, design sprint itu kan kayak Scrum gitu kan, sprint itu kan istilahnya dari Scrum. Nah, di situ juga diajak bahwa itu harus, karena yang punya produk, yang namanya bertanggung jawab terhadap produk itu ya orang produk, gitu ya. Ya dia harus memikirkan nanti marketingnya gimana dan sebagainya dan seterusnya. Komunikasinya dengan users itu seperti apa. Sehingga produk yang dihasilkan itu mencerminkan di situ sudah harus ada fitur untuk marketingnya, sudah harus ada fitur segala macam, bukan hanya technical standpoint saja. Saya kira begitu. Nah, itu yang pelan-pelan memang harus. Makanya kemarin sampai Dr. Sutherland sendiri, beliau turun gunung. Beliau turun gunung, bikin channel di YouTube kalau nggak salah. Saya lupa namanya Scrum at Scale atau, tapi yang jelas yang saya dengar tuh metodenya disebut Scrum at Scale. Scrum tapi yang skill, karena dia pengennya satu company yang melakukan Scrum itu, bukan cuma IT departemen atau segelintir orang IT aja. Nah, itu terjadi kesalahkaprahan juga gitu ya. Nah, itu yang memang menjadi salah satu gap sekarang. Jadi berarti pengalaman aja nih. Ya, Om Liki, silahkan. Share pengalaman. Kebetulan saya mentoring ini ngomongin Scrum, CEO-nya sangat mempelajari Scrum dan dibuktikan. Jadi ya CEO-nya yang turun untuk membuat kompleksitas proyeknya diatur sama dia. Jadi ini satu contoh yang menarik. Jadi kalau CEO-nya tuh leadership-nya bagus, decisive, orangnya punya target, ya yang pegang Scrum-nya ya di bisnisnya itu. Ini pengalaman saya sih. Iya. Yang ini yang saya lagi jalanin dan mudah-mudahan akan berkembang. Ya. Jadi agile itu ya itulah. Jadi meeting itu juga makanya Scrum meeting itu maksimal cuma 15 menit. Yes. Daily Scrum kan? Yes. Ada Scrum meeting sampai kalau sudah lebih dari 15 menit bukan Scrum meeting gitu kan. Karena tadi yang bicarakan ada yang apa yang menjadi blocker misalnya begitu. Yes. Apa yang menjadi blocker? Kenapa kita nggak bisa maju? Kenapa ini? Nah, backlog apa? Apakah ada yang nggak clear dari komunikasi? Kenapa release date-nya molor? Nah, kayak gitu-gitu itu. Nah, itu agile, ya kan? Karena kalau release date-nya sampai molor, nah kembali kan harus diukur nih. Secara bisnis risikonya apa kalau release date-nya molor? Nah, berarti kalau gitu ada kemungkinan nggak kalau kita tambah orang untuk mempercepat dan sebagainya dan seterusnya. Nah, itu kalau kita paham itu ya kayak tadi saya bilang bisa seperti tadi saya analogikan, ya itu yang main harus Kylian Mbappe, nah Lionel Messi, Neymar Junior. Begitu sudah masuk injury time, nah mungkin Erling Haaland sudah harus kita panggil. yang larinya kenceng-kenceng gitu kan, karena sudah injury time, sudah lebih dari 90 menit. Tapi saya mau tambahin lagi nih, pengalaman ya, kebetulan lagi masih segar pengalamannya. Jadi kalau strategic meetingnya beda dengan tadi yang Scrum. Yang Scrum itu untuk bagaimana untuk operasionalnya supaya berjalan dan berkembang dari hasil meeting strategiknya. Jadi itu beda. Jadi strategic meeting yang sering saya
bilang sama Om Frank sama Om Luki itu adalah yang Ya. dua mingguan ngomongin secara strategik, meetingnya nggak lebih dari 1 jam paling, hanya beberapa poin-poin. Nah setelah itu ada yang glitch kan, ada yang nggak jalan. Nah yang nggak jalan itu dipetanin sama CEO dan timnya dan dia benar-benar pakai Scrum. Jadi benar-benar berkembang, benar-benar Iya. ada pemecahan masalahnya. Nanti 2 minggu lagi akan melihat lagi apa yang terjadi, berkembang apa. Ya, mulai dari teknologi, mulai dari konten, mulai dari bisnis, itu semua dibahas. Ya kira-kira seperti itu ya. Ini contoh yang nyata yang mungkin bisa kita sharingkan di lain waktu. Kalau memang leadernya itu punya target yang kuat, ya membutuhkan strategi diskusi, strategic meetingnya bagus, dan di eksekusinya juga kuat jadi turun gitu loh. Jadi tapi nggak cuma strategiknya aja, tapi kendor di eksekusi juga nggak maju loh. Iya kan? Betul. Nah, ada kebalik lagi, yang jago-jago eksekusinya banyak, tapi sangat kendor di strategi. Jadi ya itu tadi, bikin ini, bikin itu, tapi buat apa bikin ini kan gitu ya? Tawa tuh Om Frank tuh. Jago-jago gitu, bikin-bikin bisa, tapi nyambung nggak nih bikin tuh sesuatu. Jadi strategiknya sama eksekusinya memang harus kuat sih. Ya itulah startup menurut saya. Iya, startup seperti itu. Iya. Eksekusi startup memang seperti itu. Ya itu. Nah, begitu. Itu yang perlu di apa ya? Kalau dibilang adalah mindsetnya harus diubah. Karena bagi saya kan saya juga nerapin Scrum itu untuk bisnis sebenarnya. Di Anti Lapar Club itu udah saya lakukan. Iya. Cuman yang jadi kendala adalah habit, kebiasaan. Karena mereka merasa bahwa ini kok kayak gaya-gayanya IT, kok aneh, kok beda gitu ya. Jadi komitmennya tuh jadi harus ini dipertanyakan lah, harus diulang, harus setiap kali dijalanin. Nah, apakah itu harus dijadikan suatu apa nih? Kita menambahkan di dalam strategic agility-nya, atau kita harus kita ubah dalam resiliensinya nih? Jadi cuman ya kita nggak usah ngomongin strategis lah kalau misalnya komitmen kan gitu ya. Atau cuman ya kita harus mitigasi bahwa setiap hari harus datang, harus ngobrol, harus tahu kendalanya, harus bisa di-fix, lalu setiap 2 minggu itu melakukan yang namanya strategic meeting. Gitu. Jadi apa yang jadi gini, salah kaprah ini apakah memang kayak tadi lah Om Satters itu turun gunung untuk mengatakan bahwa Scrum ini for a company seharusnya yang bisa dijalankan oleh seluruh divisi gitu. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kenapa sampai bisa salah kaprah sebenarnya? Apakah kitanya yang salah ngerti gitu? Nah, itu yang menarik Om. Jadi ini sebetulnya sebuah fenomena yang sudah sejak lama saya amati gitu ya. Dan bahkan sampai terjadi, sampai sekarang itu masih terjadi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk datang di acara yang judulnya adalah Agile Mindset. Nah, judulnya Agile. Ya. Nah, cuman saya sudah punya a priori gitu ya. Saya sudah curiga gitu ya. Saya sudah curiga dari awal. Saya lihat kok pembicaranya yang diundang seorang Scrum Master. Nah, gitu kan. Seorang yang dengan title Scrum Master. Saya curiga gini kan. Saya a priori saya khawatir bahwa ini nanti yang dibicarakan pasti Scrum. Nah, benar. Ketika which is itu audiensnya adalah audiens yang tidak semuanya punya background teknologi atau IT. Dia sudah ngomong Scrum Master dan sebagainya. Nah, udah mulai, akhirnya apa? Bagi mereka yang dalam tanda kutip tidak bisa menerima, itu akan langsung curiga. Wah, ini bawa-bawaannya orang IT nih. Nah, ini orang-orang IT lagi nyari posisi, nyari dukungan, nyari cerita. Nah, ini yang memang dari dulu saya lihat, setiap kali saya ikut yang judulnya Agile, itu yang menyampaikan itu nggak bisa keluar dari melepas bajunya dia sebagai seorang yang Scrum Master dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Jadi dia tidak bisa membahasakannya dalam bentuk
yang betul-betul bisa diterima semua orang gitu. Karena ini kan agile itu kan not necessarily Scrum, iya kan? Iya. Banyak metodologinya, banyak banget. Ada Scrum, ada Kanban, ada Scrumban, ada wah banyak banget lah gitu kan. Tapi nah itu, jadi pas saya jadi itu langsung saya, karena saya dikasih kesempatan untuk bicara, saya bilang, saya mohon maaf gitu. Saya mohon maaf sebelumnya, saya melihat ini kecenderungannya nanti larinya ke sebuah metodologi gitu. Padahal agile itu adalah sebuah kata sifat gitu kan. Agile itu adalah kelincahan ya kan, termasuk resiliensi dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara Scrum ya kita berbicara Scrum metodologi aja. Judulnya jangan agile gitu ya. Tapi nah itu kalau menurut saya, observasi saya selama ini, kenapa orang itu menjadi khawatir atau menjadi curiga atau menjadi a priori, karena si pembawanya ini sendiri yang positioningnya. Nah itu juga yang disoroti oleh Dr. Sutherland. Dia bilang gitu. Jadi itu yang membuat Scrum sendiri itu susah masuk di level organisasi. Ini masuknya ya sudah di kupengannya orang-orang teknologi aja, orang-orang IT aja. Kecuali ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang sudah advance gitu ya, sudah mulai sadar macam-macam. Itu bahkan beberapa Scrum lead-nya, Scrum Master-nya itu malah ada yang orang finance. Nah, saya pernah terlibat di salah satu project di Indonesia, di Jakarta. Yeah. Itu Scrum Master-nya orang bisnis. Nah, orang bisnis bukan orang teknologi. Yeah. Nah, gitu. Nah, itu yang benar seperti itu harusnya. Karena sekarang kan misalnya, Pak, saya mau ngambil sertifikasi Scrum Master, pasti rata-rata orang IT. Yeah. Ya kan? Nah, gitu. Itu saya kira yang harus teman-teman sendiri sebagai orang yang ingin membawakan Scrum tidak boleh bias gitu, tidak boleh seolah-olah bahwa Scrum itu hanya apa namanya dominan di orang-orang teknologi itu aja. Karena sekarang IT dan teknologi itu kan sudah masuk ke dalam semua sendi proses bisnis kan. Iya toh? Ya, sudah tidak bisa lagi. Mungkin istilah digital itu sebentar lagi juga sudah nggak ada. Ya. Untuk perimbangan aja mengenai Scrum ini, teman-teman muda yang kuliah di BINUS atau di mana udah dapet kok Scrum. Jadi bukan orang IT, yang manajemen yang itu juga udah taunya dari kuliahnya kok udah. Jadi mestinya sih bagus. Mestinya ya. Salah satu contoh itu tadi yang Scrum taunya ya dari kuliahnya dan diterapin kok. Bukan orang IT itu. Ya, bagus itu. Kalau bisa itu bagus. Scrum itu milik semua orang, semua orang bisnis. Tidak hanya orang IT. Project sebetulnya yang dia anak-anak muda yang saya dampingi itu tahunya memang untuk project kan, nggak harus IT gitu. Iya. Agile Project Management Scrum itu salah satu. Agile Project Management. Iya. Waterfall. Gitu, mantap. Lawannya waterfall. Gitu. Oke. Ini men-trigger lagi nih. Karena waterfall ini kadang-kadang malah si Scrum ini dia buatnya malah mini waterfall tuh. Jadi dia ngulangnya gitu-gitu dia kecil-kecil tuh. Ya, jadi iya. Nah, kita mencoba apakah bisa Scrum itu dimasukkan ke dalam strategic agility? Ya, sebetulnya kalau apakah Scrum bisa dimasukkan ke strategic agility, selama kita melihat bahwa strategic agility adalah sebagai sebuah payung yang lebih besar, ya Scrum bisa menjadi salah satu yang kita masukin. Nanti kan ada Kanban, ada apa lagi kita masukin gitu ya. Dan kita juga harus sadar bahwa karena gini, seringkali kalau kita berbicara Scrum itu pasti dikontrakan dengan waterfall gitu ya. Padahal waterfall itu nggak salah waterfall dan tidak semua waterfall itu harus kita buat agile, tidak gitu kan. Nah itu yang seringkali juga saya melihat masih terjadi pada ngebahas itu gitu kan. Wah ini masih waterfall, lu kenapa memang kalau masih waterfall? Nah, kan ya kan. Nah itu jadi balik lagi karena apa? Karena kita tidak
mendalami esensi bisnisnya. Ya. Gitu. Ah, Esensi itu. bisnisnya itu yang harus lebih penting. Itu yang harus lebih di atas sebetulnya. Ya, Gitu. Itu juga mantap. yang sama Dr. Sutherland itu bilang bahwa yang kalau Scrum kamu tidak bisa memberikan impact kepada bisnis, ya kamu berarti nggak gagal Scrum kamu. Dia bilang begitu. Ya. Jadi bukan semata-mata kamu hanya menjalankan Scrum, tapi tidak memberikan impact buat bisnis. Apalagi impact-nya itu yang diharapkan Scrum kan Besar. 2:1 kan, setengahnya kan. Kalau Scrum itu kan bilang doing your work with half of the time. Nah, waktunya. Kalau kamu melakukan Scrum dengan benar, ya kan, bukan not necessarily kita sangat teoritis gitu ya. Tapi kamu bisa membuat waktu yang tadinya 2 kali itu kan jadi separuhnya. Itu sudah Strategik. Nah, itu kalau versinya. Karena waktunya lebih pendek kan gitu. Yes. Jadi jawaban pertanyaannya Frank bisa nyambung apabila dikerjakan dengan baik, dengan benar gitu. Iya kan? Oke. Ya. Menarik nih. Kita dari strategic agility bisa sampai Scrum kita ini. Oke. Iya, memang nggak lepas. Nggak terlepas. Ini kita Tapi tinggal tadi ada yang menarik dari Om Luki. Iya, ada yang menarik dari Om Luki ya. Ya buat teman-teman yang dengerin juga hari ini mungkin agak berat atau agak teori istilah-istilah yang belum biasa. Tapi intinya saya setuju sama Om Luki. Pikirkan bisnisnya deh. Dari awal saya bilang kan strategik itu pasti ada targetnya kan. Target dengan waktu apa yang kita mau capai. Nah, itu kuncinya. Kita mau bikin Desember 10 miliar omsetnya. Ya dipikirin mau. Nanti di proyek ini ada Scrum yang untuk proyek yang ininya, ada yang ini silahkan mau pakai apa ya. Ya kita pikirkan secara strategis mana yang mungkin, mana yang bisa. Dan kita juga harus mengerti kondisi perusahaan kita apa. Apakah kita udah kapal induk, apakah kita kapal fregat, apakah kapal nelayan yang masih pakai motor tempel gitu. Ini startup misalnya, itu ya itu strategik. Makanya selalu di dalam strategi kan harus ada fakta dan data. Saya bilang kan, kalau kita mau bikin strategic decision harus ada fakta dan datanya apa sih? Reviewnya gimana sih? Ya kan? Terus pengalaman-pengalaman dari teman-teman ini semua apa sih? Dan kita maunya gimana? Ya saya rasa itu sih yang penting buat teman-teman kalau berbisnis ya. Jadi bikin hasil bisnisnya tuh yang penting sih. Saya setuju tuh Om Luki itu. Karena kalau kita mikirin ini, belajarin itu, tapi bisnisnya nggak bergerak, nah terus untuk apa gitu kan? Iya, itu sih dari saya. Iya sih bisnisnya harus. Iya. Mantap. Betul. Ya, mungkin kita udah mulai closing statement aja ya, karena udah tinggal 3 menit lagi acara kita sudah ini, kayaknya juga nggak ada pertanyaan lebih lanjut. Mungkin kita bisa, Om Ricky, Om, silakan Om, closing statement aja dulu. Ya, saya ulangi lagi kalau gitu. Saya ulangi lagi bahwa kita ini di Ginian ini kan untuk membantu teman-teman muda berbisnis ya. Tadi meskipun Om Luki bilang agility bicara untuk pribadi, untuk apa? Pribadinya pun menjadi lincah, lincahnya pun dijadikan untuk kegiatan bisnis gitu. Jadi dalam konteks kita ini mau berkarya atau mau bikin bisnis. Jadi berkarya. Jadi itu kata kuncinya. Sehingga kita lebih strategis dalam pencapaian dengan situasi digital dan situasi pandemi. Nah, saya ulangi lagi di strategic agility ya harus ada leadership agility. Tadi dari obrolan tadi itu semuanya mengenai leadership sih. Ya, Scrum-nya itu kalau nggak di leadership-kan, nggak dijagain, nggak apa, ya kan, ya ngomong lucu-lucuan. Ya, sekarang kita pakai Trello, nggak ada, nggak difokusin, nggak ada yang leadership-nya, nggak dipakai, nggak ini ya. Nggak jadi juga tuh, itu kan cuma tools ya, lucu-lucuan lagi tuh. Kemudian creative leadership, ada suasananya nggak untuk creative agility. Ada suasananya nggak untuk kita bisa kreatif? Makanya kita harus bikin strategic meeting, kopinya banyak, suasananya santai, sehingga orang-orang mengeluarkan ide-ide, dan itu harus ada tuh ya dalam satu perusahaan, ya kan? Yang terakhir itu adalah marketing agility. Marketing agility. Itu menarik tuh. Nanti kita mesti ngomongin lagi tuh Om Frank, Om Luki, karena sekarang ini banyak sekali sasaran baru, sarana baru, channel-channel baru. Seperti yang waktu lalu Om Luki bilang tuh ada billboard pintar. Itu kan salah satu marketing agility tuh, menemukan baru lagi tuh. Ya kan, billboardnya tadi diem aja, terus tadi bisa berkoneksi, engagement dan segala macam. Masih banyak itu marketing. Betul. Dari saya itu. Ya, Om Luki silakan. Ya, kalau dari saya kembali lagi. Jadi kalau dari saya pada dasarnya mari kita mulai berani
jangan kemudian kita jadi agak kayak alergi gitu ya, untuk berpikir strategi dan mengkomunikasikannya. Nah, berpikir secara strategi dan mengkomunikasikannya dengan siapa ya? Dengan anggota tim kita, ya kan? Kalau misalnya kita berbicara sebagai kita sebagai pribadi, ya mari kita bicarakan dengan siapa kira-kira yang terkait dengan kemajuan kita. Kalau kita berbicara as a team, ya kan? Padahal pada dasarnya bisnis itu kan tidak not necessarily sebuah bisnis yang memang ada wujudnya, ada badan hukumnya dan sebagainya. Bisnis itu bisa apa saja, ya kan? Selama itu memang punya tujuan, gitu kan. Nah, jadi ya sudah, kalau kita memang punya strategi, kita sudah terbiasa mulai berpikir secara strategik, kita komunikasikan, ya kan? Nah, kemudian juga kita selalu selalu melatih resiliensi. Nah, dengan kita melatih resiliensi, itu kita juga akan terlatih kepada kondisi agile. Ya, kita resilience apa enggak? Ya, karena resiliensi itu lahir karena apa? Karena kita punya agility. Gitu. Kalau kita tidak punya agility, resiliensinya akan lama, gitu ya. Nah, jadi itu pertama kita mulai berani mengkomunikasikan hal yang strategis, kemudian kita melatih resiliensi, melatih agility kita sendiri, dan kemudian juga yang harus selalu kita upgrade adalah kita harus prepare for change untuk ketika terjadi perubahan-perubahan itu kita nanti seperti apa. Ya, nah, tiga itu yang paling penting. Jadi strategik, ya kan, sesuai dengan tema malam ini, strategik, mulai berpikir secara strategik, mengkomunikasikan hal yang strategis. Kemudian kita melatih resiliensi, ya kan, agile. Tapi kalau nggak resilience, ya percuma, ya kan. Kalau kita resilience, pasti itu sudah menunjukkan agility kita. Dan yang ketiga, selalu prepare for change. Nah, kira-kira nanti akan perubahan apa nih? Kalau kita kena change ini, kira-kira se-resilience apa kita? Atau se-agile apa kita? Nah, tiga hal itu. Kalau kita mau dalemin lagi, nanti banyak lagi ceritanya. Mungkin bisa kita bahas next gitu ya, karena ada upskill, ada reskill, banyak-banyak banget gitu. Nah, itu teman-teman. Oke, thank you Om Riki, Om Luki. Saya cuma nambahin dikit. Terima kasih para Diginian. Untuk kita mencapai tujuan itu kita harus berpikir secara strategis, ya. Apalagi untuk zaman sekarang itu kita juga harus percepatan, agility-nya harus digunakan, ya, supaya kita bisa cepat untuk beradaptasi, ya. Ya balik lagi, udah beradaptasi, kita juga harus resiliensi. Jadi kita juga udah siap dengan mitigasi resiko yang akan atau mungkin terjadi. Jadi misalkan pandemi ini berakhir, selesai, tapi jangan lupa bahwa kita nggak tahu ke depan mungkin ada pandemi berikutnya. Jadi kita juga dari sini udah belajar gitu. Jadi kita udah secara strategi, udah belajar, udah mengerti persiapan kalau ke depannya ada seperti ini lagi. Ya. Terima kasih buat Diginians yang sampai malam ini ngikut serta nonton gitu ya. Kalau ada pertanyaan mengenai ini silahkan untuk di DM, nanti kita akan menjawabnya. Kita sampai minggu depan dengan topik yang terbaru dengan program KTKJ. Kamu tanya, kita jawab. Terima kasih, selamat malam Diginian. Selamat malam semuanya teman-teman sekalian. Selamat malam. Oke, makasih. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi pada obrolan selanjutnya. Mari. Buat yang punya tema silahkan disampaikan.